Halo, selamat datang di channel aku. Nah, teman-teman, seperti yang aku bilang di video aku sebelumnya, kali ini aku mau review SNS Medela dan soft cup feeder yang aku pakai untuk membantu proses relaksasi aku waktu itu. Nah, langsung aja ya. Yang pertama, kayaknya dari yang Medela dulu. SNS Medela. Nah, di sini ini udah ada SNS Medelanya. Jadi alat ini aku beli di rumah sakit tempat aku insisi anak aku. Waktu itu harganya sekitar 1 jutaan. Lumayan mahal sih menurut aku. Dan abis itu sih aku coba browsing-browsing di online shop. Ternyata kalau di online itu kalian bisa dapat lebih murah, sekitar 700 ribuan ya. Oke, kita buka ya. Di sini yang kita dapat ada buku petunjuk. Nih, buku petunjuknya itu ada 12 bahasa sih kalau nggak salah. Nih, 12 bahasa. Nggak ada bahasa Indonesianya, tapi ada bahasa Inggrisnya. Nih, terus ini ada. Nah, ini nggak tahu ya, ini semua yang diedarin di Indonesia ada apa enggak, tapi di dus aku ini ada satu kertas gini yang isinya bahasa Indonesia petunjuknya, entah dari rumah sakit aku atau dari dalam sini, aku lupa. Tapi nanti aku share aja ya, takutnya nggak ada karena ini kayaknya nggak resmi dari Medelanya sih. Nih petunjuk bahasa Indonesia. Terus dapat ini. Ini adalah botolnya, botol SNS-nya. Dia tuh bentuknya kayak gini, ada talinya. Nih, talinya ini. Terus botolnya itu bisa untuk 150 ml. Ya. Di sini ada selangnya. Nih. Selang begini. Nah, selangnya ini kita dapat 3 teman-teman. Jadi kan selangnya ini bisa semacam dilepas gini kan. Ininya itu dapat 3 dari ukuran yang kecil, sedang sampai besar. Sebenarnya fungsinya itu sama sih kayak dot ukuran SML. Jadi makin dia gede, sekali anak kita menghisap itu akan makin banyak susu yang keluar. Gitu. Nah, karena pertama kali aku beli alat ini aku bener-bener gak kebayang pakainya kayak apa. Jadi untuk orang-orang yang kayak aku dulu, aku tunjukin aja ya cara pakainya gimana. Sekarang aku akan kasih tahu ya gimana cara pakai SNS Medela ini biar kalian ada bayangan. Nah, ini alatnya. Yang pertama kalian tentunya harus isi dulu ASI donor ataupun susu formula di dalam botol ini. Nah, kalau kalian mau isi pakai susu formula, jangan aduk susu formulanya di sini ya, karena nanti kalau susu formulanya itu kurang teraduk, dia akan nyangkut di selang-selangnya ini. Jadi kalian harus larutkan di botol lain. Ini aku isi ya. Oke. Aku isi susu formula. Nih, kita isi dulu. Oke. Ini begini. Nah, ini selangnya. Kalian harus ingat ya, kalau misalnya kalian baru mau pasang alat ini di badan kalian, selangnya harus dikunci nih. Harus dikunci ke sini. Karena kalau nggak dikunci nanti susunya akan tumpah-tumpah. Aku biasanya aku kunci, aku gulung gini. Terus untuk yang kuncian terakhir jadiin satu aja di sini. Oke? Udah. Oke teman-teman, ini aku jelasin lagi ya gimana cara ngunci selang di SNS Medela ini, karena tadi aku rasa kurang ke zoom. Jadi ini posisi ngunci. Kalau kalian buka begini. Ini juga masih kekunci yang ini. Ini kalau yang kebuka semua. Ini nanti kalau alatnya udah ditunggingin, kalian udah siap untuk menyusui, baru kebukanya begini. Tapi kalau sebelum itu harus dikunci begini.
harus begini, dikunci. Nih, digulung gini juga bisa kalau pas mau pasang. Terus begini. Ya. Nah, alatnya ini dipasang di leher kalian kayak gini. Ya, dipasang di leher. Terus kencengin talinya. Ini. Jadi ini ada di tengah payudara kalian gitu. Ini. Terus kalau udah kepasang di leher, kalian buka ini selangnya. Tapi iketannya itu tetap ada ya, jadi cuma dibuka ininya aja. Nah, kalian pasang SNS-nya kayak gini nih. Ini harus gini, harus ke atas gini. Gini. Nah, pasang yang ujungnya dulu ya. Jadi ujungnya itu dipasang di payudara kalian begini. Nempelnya itu pakai ini. Ya. Ditempel. Nah, pastiin ujung selangnya ini akan masuk ke mulut anak kalian kalau nanti anak kalian DBF. Jadi ini ditempel. Ini sebenarnya nggak segede ini ya, ini lebay aja karena dimanekin. Pokoknya nanti disesuaikan aja. Ini ditempel begini. Begini. Ini yang nempel. Nah, ini yang kelalaran ini sisanya begini, ke atas gini. Oke. Beginilah kurang lebih. Jadi, nah nanti di saat anak kalian udah kalian gendong untuk nyusu, pas anak kalian mulai ngisep baru ini harus dibuka, karena nih ya, kalau ini udah dibuka tuh lihat deh, nanti tuh susunya ngalir kalau anak kalian ngisep. Jadi ini tuh semacam ngunci aja tuh. Nah gitu deh. Nah, alat ini yang akan bikin nanti kalau anak kita tetap minum susu formula, tapi tetap juga ngasih sinyal ke payudara kita kalau anak kita itu butuh suplai lagi, suplai tambahan. Nah, itu tadi cara pakainya. Kalau di aku untuk plusnya alat ini adalah bener-bener ngaruh banget untuk aku untuk menambah suplai ASI aku, karena pada saat aku pakai alat ini kan kita kasih susu formula ke anak kita tapi dengan tetap melekatkan di payudara kita kan. Jadi payudara kita tuh tetap dapat sinyal kalau misalnya anak kita itu butuh suplai ASI. Jadi dengan pakai alat ini sih di aku ngaruh banget, suplai ASI aku nambah. Cuman minusnya adalah menurut aku, pertama harganya itu lumayan mahal. Terus alat ini mungkin karena perintilannya, ini kan dia banyak perintilan selang-selang alusnya gini nih. Selang alusnya ini gampang rusak. Jadi kita cuman boleh mensteril alat ini. Kalau misalnya alat steril kita pakai panas ya, itu cuma boleh 5 menit aja. Nah, waktu itu aku udah turutin sterilnya 5 menit, tiap 5 menit, tapi tetap aja ininya tuh rusak yang putih-putihnya. Untungnya kan dapet 3 tuh. Itu terus kekurangan lainnya adalah ini nyucinya susah banget. Menurut aku susah, dan karena ini harganya lumayan mahal kan aku beli cuma 1 ya. Jadi sedangkan ini nyucinya tuh caranya harus, jadi kita pakai air mentah dulu, kita masukin ke sini air mentahnya. Terus kan biar bersihin selangnya ini kan kita harus pencet-pencet kan biar keluar, itu harus dipencet sebanyak 5 kali air mentahnya. Nah, udah dipencet terus air mentahnya dikeluarin, kita kasih air sabun. Terus dipencet-pencet juga nih 5 kali. Habis air sabunnya itu baru air mentah lagi yang bersih, dipencet-pencet 10 kali biar air sabunnya bersih. Habis itu ada air mateng ditaruh di sini, dipencet-pencet lagi 10 kali. Nah, kebayangkan aku cuma punya alat ini 1, aku harus nyusuin misalnya sehari 8 kali, berarti aku melakukan itu selama 8 kali memencet-mencet ini. Agak repot sih menurut aku alat ini. Tapi worth it lah untuk gunanya yang segitu besar tadi.
Oke, reviewnya selesai. Lanjut ke alat kedua ya, soft cup feeder. Oke teman-teman, ini yang kedua ada soft cup feeder dari Medela. Oh ya, tadi aku lupa ya jelasin. Jadi baik SNS Medela maupun soft cup feeder Medela itu dua-duanya udah BPA free. Ini kalian bisa lihat di sini. Terus dua-duanya itu udah ada izin Kemenkesnya ya. Tuh udah, kita buka. Di dalam dusnya itu ada buku petunjuk. Buku petunjuknya kayak gini. Ada 6 bahasa, ada bahasa Inggris. Nih. Nah, dan aku nggak dapet ya kertas yang kayak tadi di SNS. Jadi kayaknya tadi tuh dari rumah sakit aku deh yang bahasa Indonesia itu. Terus ada ini. Soft cup feedernya itu bentuknya kayak gini. Ini bisa untuk 80 mili ya teman-teman. 80 mili. Dia tuh partnya gini nih. Kayak gini sih. Nah, jadi kan sebenarnya soft cup feeder ini, kalau kalian nggak mau kasih susu formula atau ASIP ke anak kalian melalui DOT, sebenarnya tuh banyak cara, kayak bisa pakai sendok, bisa pakai pipet, atau bisa pakai cup feeder. Nah, tapi kelebihannya si soft cup feeder ini adalah, nih kalian bisa lihat ya, aku coba ya di sini. Oh ya, kalau misalnya kalian mau nuangin susu ke cup feeder ini, jangan kalian aduk di sini ya, karena apalagi kalau itu susu formula, karena bisa jadi kalau adukannya itu kurang rata nanti nyangkut di sininya. Jadi harus kalian kocok dulu di botol lain, terus baru kalian masukin ke soft cup feedernya. Nih, coba ya aku tuang. Ini. Oke. Nah, kelebihan dia dibanding si pipet dan pipet dan teman-temannya itu adalah nih. Kalian bisa lihat ya. Ini tuh tinggal kalian pencet aja. Pencet gini. Nih, dan keluar kan, bisa diminumin ke anak kalian. Minumnya dari sini. Minum, terus kalau misalnya kurang tinggal pencet lagi. Jadi lebih mudah aja sih dibanding sendok yang kalian harus ambil lagi dari mangkok. Itu karena anak aku kan anak laki ya, biasanya kalau dia pakai sendok atau pipet itu tiap jeda ngambil ke tempat susunya itu dia pasti nangis dan udah nggak mau lagi yang kedua. Jadi kalau pakai ini lebih gampang gitu ya. Nah, untuk soft cup feeder ini menurut aku plusnya yang tadi aku sebutin, dia lebih simple daripada barang substitusinya kayak sendok, cup feeder, dan pipet. Tapi soft cup feeder ini harus bener-bener orang yang bisa makainya, karena waktu itu, jadi pengalaman aku ya, pas anak aku pakai soft cup feeder ini, mungkin karena minumnya itu susah, sama kayak minum dari cup feeder, minumnya itu kan susah, jadi dia tuh malah nggak mau minum susu. Akhirnya waktu itu karena dia bener-bener nggak mau minum susu, jadi maunya cuma menyusui langsung. Tapi di saat aku ke kantor dia bener-bener nggak minum susu karena pakai ini. Akhirnya waktu itu aku memutuskan untuk ya udahlah nggak apa-apa, balik lagi ke DOT daripada dia nggak minum susu kan. Akhirnya pas balik lagi ke DOT dia mau minum susu pakai DOT, cuman nggak tahu kenapa kalau dulu kan anak aku minum pakai DOT itu diminum terus kan sampai susu di DOT-nya itu habis. Kalau ini setelah pakai ini dia tuh kayak ngisep terus dilepas, isep terus dilepas, dan susu formulanya itu jadi jarang habis. Ini nggak tahu ya, kayaknya kasusnya mungkin di anak aku doang sih. Tapi jadinya akhirnya aku beli alat ini tapi cuma kepake kayak 1 bulanan gitu, dan menurut aku jadi agak buang-buang uang sih karena harganya cukup mahal. Ini satu ini tuh harganya 500 ribuan waktu itu aku beli di online shop. Mungkin karena emang produksi baru Medela doang kali ya, jadi mahal gitu. Nah teman-teman, itu tadi review aku tentang SNS Medela dan soft cup feeder.
Semoga bisa jelas dan bermanfaat ya buat kalian yang mau coba beli dua alat ini. Yang pasti terima kasih udah nonton. Kalau mau di like boleh, kalau nggak suka juga bisa di dislike. Terima kasih.